Pembangunan infrastruktur dalam sejarah pengembangan ekonomi Indonesia selalu ditempatkan sebagai prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dari masa ke masa adalah pilihan warga pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam pengabdiannya kepada negara dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pembangunan bidang pekerjaan umum sejak muda hingga saat ini, walau dengan peran dan periode yang berbeda, adalah Dr. Insinyur Suyono Sosrodarsono. Dr. Insinyur Suyono Sosrodarsono lahir di Madiun, Jawa Timur, tanggal 3 Maret 1926. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara Bapak Suyadi Sosrodarsono yang kala itu merupakan Wedana Madiun dengan Ibu Susilowati. Kemudian ketika beranjak sebagai pemuda yang gagah, beliau memutuskan menikah dengan Ibu Astuti Suyono yang merupakan putri dari Bapak Suwandi Mangkudipuro dengan Ibu Ita Utari pada tanggal 25 September 1980. Dari hasil pernikahan tersebut, beliau dikaruniai 3 orang putri bernama Sakira Tamayanti yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1961, Armita Duyanti yang lahir pada tanggal 30 November 1963, dan kemudian Samantha Trianti yang lahir pada tanggal 1 Januari 1968. Riwayat pendidikan beliau sebelum bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum adalah beliau mengenyam pendidikan dasar yang saat itu bernama Europese Hogeschool dan pendidikan menengah pertama bernama Hoger Begerschool di Madiun. Kemudian pada tahun 1947, beliau menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas bernama Kotochukaku di Malang. Setelah selesai menjalani pendidikan sekolah menengah, beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan teknik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang menjadi cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1955, setelah menyelesaikan pendidikan teknik sipil, dan di tahun yang sama, beliau bergabung dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan ditempatkan di Jabatan Perumahan Rakyat. Pada tahun 1957, beliau menjadi pemimpin proyek pembangunan perumahan pegawai negeri sipil di Pecompongan dan setelahnya menjabat sebagai pejabat kepala Jabatan Perumahan Rakyat. Pada tahun 1959, Suyono ditugaskan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Selatan, yang saat itu kondisi di daerah Sumatera Selatan belum sepenuhnya aman karena gejolak bersenjata, dan pengalaman beliau menjadi anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar semasa menjalani sekolah menengah atas di Malang yang menjadi salah satu pertimbangan penugasannya di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, beliau bertugas dalam pengembangan proyek-proyek irigasi, antara lain proyek irigasi Kelingi Belitang dan Argo Guruh di Lampung, serta pekerjaan jalan nasional maupun provinsi, dan pada saat itulah pembangunan jembatan Musi di Kota Palembang dilaksanakan. Di samping itu, Suyono juga diberi instruksi oleh pimpinan Departemen Pekerjaan Umum untuk mengembalikan fungsi kantor pusat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang tidak berfungsi efektif dikarenakan adanya pergolakan politik dan konflik bersenjata. Pada tahun 1963, Suyono ditugaskan kembali ke Jakarta sebagai Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum dan kemudian ditugaskan sebagai pemimpin penyelenggaraan Komando Proyek Banjir Jakarta pada tahun 1964 hingga 1966 yang pada saat itu diberi petunjuk langsung oleh Presiden Soekarno dan wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu tanpa harus meminta persetujuan pihak terkait dalam menangani banjir di Jakarta. Pada tahun 1966 hingga 1982, beliau ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Di awal beliau menjabat, beliau harus menghadapi keterbatasan anggaran untuk Direktorat Jenderal Pengairan dan sisi lain juga menghadapi persoalan kurangnya SDM ketika pemerintah saat itu fokus pada pelaksanaan Repelita yang sasaran utamanya adalah pangan, sandang, papan. Untuk mengatasi persoalan kekurangan SDM, Suyono memutuskan untuk mengirimkan tenaga-tenaga muda ke luar negeri seperti Belanda, Kanada, India, dan negara lainnya yang tujuannya adalah investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang.
Di samping itu, Suyono juga mengambil prakarsa bersama Profesor Insinyur Suryono mendirikan jurusan teknik pengairan untuk mendapatkan tenaga ahli khusus dalam teknik pengairan. Setelah menjabat sebagai Dirjen Pengairan 16 tahun, selanjutnya beliau bertugas sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selama setahun dari 1982 hingga 1983 dan pada akhirnya dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas sejak tahun 1983 hingga 1988 pada masa Pelita IV. Pada masa Pelita IV, untuk mendukung program pemerintah terkait pemantapan swasembada pangan, Departemen Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Suyono memacu pembangunan jaringan irigasi dan beberapa bendungan besar baru. Di samping itu juga terdapat pembangunan infrastruktur yang terkait dengan jaringan jalan dan permukiman yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan beliau. Di antaranya, pembangunan bendungan Karangkates di Provinsi Jawa Timur, pembangunan bendungan Kedung Ombo di Provinsi Jawa Tengah, pembangunan bendung Padang Sapa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pembangunan Jalan Wamena, Tangon, pembangunan Jalan Tanah Merah, Warupko, pembangunan Jembatan Kapuas, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pembangunan perumahan di Kolaka. Setelah memasuki masa purnanya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan anggota Dewan Pertimbangan Agung, Suyono masih aktif dalam kegiatan di bidang pekerjaan umum dan aktif memberi sumbangsi, pengalaman, dan solusi terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di samping itu, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya seperti Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Di sela rutinitasnya untuk mengobati rasa rindunya, beliau menyempatkan diri sesekali waktu untuk beribadah di Masjid As-Salam dan Masjid Al-Mu'minun yang berada di kampus Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebagai sosok yang memiliki jiwa sosial, beliau sesekali mengadakan kegiatan sosial yang salah satunya seperti mengundang saudara-saudara panti jompo. Paling beruntung karena dia paling penyabar. Kan menghandle saya harus sabar sekali. Dan Bapak tuh paling penyabar, gak pernah marah. Jadi hanya mengatakan apa yang harus dikerjakan, tapi gak pernah marah. Saya belum pernah lihat dia marah. Urusan pekerjaan selalu kerja melulu. Saya nomor 2. Tapi ya saya memaklumi sebagai orang pengairan kan selalu begitu ya. Bukan orang pengairan, orang PU ya. PU kan bukan main ya kerjanya. Selalu kerja nomor 1, keluarga nomor 2, tapi tidak pernah lupa keluarga ya. Hanya di nomor 2 kan. Ya permulaan dari begitu kawin kan di Palembang ya. Di Palembang waktu itu masih 4 provinsi. Bengkulu, Lampung, Bangka, dan Sumatera Selatan sendiri ya. Itu jadi dalam 1 bulan tuh mungkin hanya beberapa hari di rumah. Karena keliling terus. Jadi ya dari permulaan saya harus begitu ya. Untung saya sendiri ada kerjaan jadi tidak terlalu ini ya. Tapi ya untung hobinya kerja tapi untung tidak melupakan keluarga. Jadi selalu ada waktu untuk, kalau kami ada masalah selalu ini pendengar yang baik Bapak dan ini ya. Memang saya beruntung sekali kok. Temanmu itu saya sampai kembung minum teh terus ya sama dia. Jadi selama seminggu, selama saya mau tentamen, saya nggak pernah ketemu dia. Tapi ya itu, akhirnya setelah seminggu dia telepon lagi. Kan udah kan tentamennya tadi, jadi nanti malam boleh ya saya jemput. Kita ini pergi makan. Oke, saya bilang. Dia jemput. Dia bilang,
ini apa malammu, jadi kamu yang boleh memutuskan mau makan apa. Habis itu kita lihat bioskop, kamu mau nonton film apa. Dalam hati, baik benar dia ya. Terus saya bilang, oh saya mau ini, mie ini, apa, mau mie itu. Terus dia bilang, oh ya baik. Tapi kok dia lewat, saya bilang, mie itu. Ya nanti saya mau tahu pong, dia bilang. Batin saya, ini orang kok aneh benar ya. Katanya malam saya yang boleh nentukan. Kok dia tahu pong dulu, sampai kenyang dia kan senangnya tahu pong. Terus ayo sekarang ke mie itu. Enggak, udah kenyang dia bilang. Terus dia bilang, ayo ke bioskop, mau film apa? Saya bilang saya mau drama. Oke. Muter-muter akhirnya ke bioskop apa, film koboi. Padahal saya paling nggak seneng koboi. Setelah itu kawin, tapi saya masih harus menyelesaikan di sini. Kalau ke Palembang itu kami nggak pernah satu pesawat, karena apa? Waktu itu di Palembang banyak kecelakaan. Jadi suami istri apa, penerbangannya jatuh. Mereka ini jadi anak-anak kan tanpa orang tua kan. Nah itu yang saya dalam hati, saya tidak boleh begitu. Kalau kami berdua nggak ada, anak-anak masih kecil-kecil, ya sudah. Jadi kita nggak pernah satu pesawat. Jadi yang repot yang ini, orang-orang yang antar jemput ya, 2 kali ke tiap kali. Jadi hanya beda satu pesawat atau kadang-kadang 2 pesawat, tapi nggak pernah satu pesawat. Karena takut jatuh bersama-sama, anak-anak masih kecil-kecil. Karakter Bapak itu orang yang sederhana, kemudian apa ya, detail ya. Oh iya, disiplin waktu, kemudian yang saya lihat kesehariannya tidak pernah apa ya, istilahnya leyeh-leyeh itu nggak pernah. Pasti ada aja yang dikerjakan. Produktif lalu tiap hari ya. Kita sih, saya ingatnya ya Bapak kerja terus ya. Tapi masih sempat ngajarin saya apa, les nyetir. Biarpun selalu sibuk, tapi ada waktu buat belajar nyetir. Kita semua belajar nyetir dari Bapak yang ngajarin sendiri satu-satu. Saya tuh yang paling ingat ke Bapak itu dari dulu sampai sekarang, soalnya apalagi dulu ya, kalau sekarang udah agak berkurang. Itu selalu ada meja khusus yang buat kerja. Jadi selalu ya lihat Bapak tuh lagi nulis-nulis aja di meja itu, kerja terus. Dari waktu dirjen, sekjen, menteri, sampai sekarang pun masih begitu juga. Kadang-kadang saya tanya, apa sih yang dikerjain Pak gitu? Ada aja ini buat adik-adik di fakultas, karena apa ya, kan di Trisakti membantu juga Pancasila di LIA. Jadi tapi sekarang memang sudah nggak aktif lagi, cuman masih apa sih Pak yang dibikin? Ini ya buat sharing aja gitu gini. Tapi ada aja nih kejadian. Kalau malam itu baca buku pasti. Bukunya range-nya topiknya apa aja, dari biografi, sejarah, bahkan tentang narkotika di Indonesia. Jadi apa aja. Sama detail ya. Hari ini mau pagi tuh, besok tuh mau ngapain, ditulis satu-satu sampai beli pisang. Beli pisang. Aku apa ya, lupa, cuman hanya inget ini aja waktu apa Bapak jadi menteri kalau nggak salah ya. Jadi mobilnya udah siap gitu di rumah, terus Bapak kan mau masuk mobil, buka pintu, terus ingat ada yang ketinggalan, tutup lagi. Nah supirnya ini kan udah duduk di dalam, dia dengar suara pintu tutup, disangka Bapak udah masuk, dia jalan aja udah sampai di kantor. Katanya satpam buka, lah mana Bapak? Hah? Oh balik lagi.
Untung deket ya. Untung kantor sama rumah dekat. 5 menit zaman dulu. Karena kan Bapak jarang pakai ajudan juga. Jadi memang supirnya juga udah nunggu aja siap gitu, jadi nggak tahu. Suyono yang kami kenal adalah sosok yang penyabar. Beliau tidak pernah marah kepada kami, walaupun mungkin kadang-kadang kami juga membuat kesalahan. Sehingga kami bekerja itu dengan tenang, karena beliau selalu memikirkan kami, walaupun untuk hal-hal seperti pendidikan. Ada kadang-kadang hal yang sebetulnya seharusnya beliau marah, tetapi karena beliau mungkin menyadari kekurangan kami. Contohnya kami pernah membuat kesalahan, yaitu mengatur appointment untuk salah satu duta besar negara sahabat. Seharusnya saya bilang minggu ini adalah this Friday, tapi saya mengatakan next Friday. Sehingga pada saat Jumat pagi itu saya mengecek ke staf kedutaan, jadi mereka kalang kabut, kemudian ya tetap bisa dilaksanakan bahwa pertemuan pada Jumat itu. Untuk itu entah itu memang kebijaksanaan beliau atau tidak, saya langsung oleh Pak Kresno mungkin atas perintah beliau disekolahkan atau dikursuskan ke British Council selama 1 tahun untuk belajar khusus penulisan dan wawancara ataupun conversation. Saya ingat itu dengan Pak Yono tentang ketelitian dan kedisiplinan waktu sebagai jadi menteri itu beliau. Contoh soal misalnya gini ya, beliau ada mengeluarkan aturan setiap rapat, pengundang rapat itu harus di atas jam 12 karena tidak boleh sebelum rapat menyediakan makan siang. Itu kata Pak Yono. Setelah sekian lama mengabdi pada negara dan hingga saat ini, banyak keteladanan kepemimpinan yang diberikan oleh seorang Suyono Sosrodarsono, mulai dari kesederhanaan, kedisiplinan, kerendahan hati, serta kepedulian beliau terhadap keluarga. 90 tahun hanyalah sekedar bilangan waktu, namun mimpi, akal pikiran dan cita-citamu yang tiada batas akan tetap dibutuhkan bagi negeri ini. Selamat ulang tahun Bapak Suyono Sosrodarsono. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Bapak, dan kita masih bisa bersama-sama insya Allah. Ya itu aja ya. Ya mudah-mudahan Papa sehat terus, jangan lupa olahraga karena kadang-kadang suka masih ada sibuk rapat segala macam, suka lupa olahraga. Dan jaga kesehatan, jaga makanan sih udah bagus. Sama sih, mudah-mudahan diberi kesehatan dan tetap mengayomi kami sekeluarga. Sama sih, tapi mungkin apa ya, sekarang saatnya apa selama ini Papa selalu melindungi kita semua. Sekarang kayaknya gantian Papa yang harus menikmati kita yang ngurus Papa. Papa detail sekali ngurus kita sampai saat ini. Apapun saya ada masalah apapun, Papa ini terjun langsung. Sekarang saatnya Papa nggak usah banyak pikiran. Kita udah besar, gantian kita yang ngurus Papa. Kayaknya itu aja. Mungkin itu.
harapan kami Bapak senantiasa diberikan kesehatan yang barokah, usia panjang yang barokah, dan Bapak dimurahkan rezeki, kebahagiaan diantara putra-putri dan cucu. Itu harapan kami, Bapak masih senantiasa diberikan kekuatan serta kemampuan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yono, ya dalam ulang tahun 90 tahun ini saya dengan kawan-kawan di Yayasan Kisma Tirta memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga panjang umur, diberi kesehatan, itu aja Pak, dan berguna untuk bangsa dan negara. Amin.